operasional maupun juga mungkin aspek-aspek yang lain. Yang ini juga tentu berkaitan dengan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Pengawas memang posisi dan kedudukan yang sangat strategis, yang sangat penting ya, di dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Apalagi misalnya saat ini dengan perkembangan teknologi yang sekiranya misalnya Bapak Ibu sekalian juga tidak melakukan pengembangan, tidak melakukan respon terhadap perkembangan teknologi, tentu juga akan berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Nah, ketika tadi Pak Kabin menanyakan bagaimana kemarin misalnya proses di dalam pengawasan, kita langsung dijawab menggunakan online, ya kan? Virtual. Artinya bahwa pengawas kita ini juga sudah melakukan pengembangan. Tidak tertinggal. Ketika misalnya masa-masa pandemi, kita harus merubah misalnya cara kita di dalam melakukan pengawasan. Ketika tidak bisa kita bertemu, kita lakukan dengan virtual. Nah, tentu ini merupakan suatu keterampilan yang terus harus diambil. Ketika misalnya kita tidak respon terhadap perkembangan, tentu ini akan berpengaruh terhadap proses pengawasan. 2 tahun kemarin kondisi yang tidak kita kehendaki, tetapi kondisi itu menuntut Bapak Ibu sekalian pengawas untuk mencari skema bagaimana agar tidak terjadi stagnasi di dalam proses pengawasan. Jangan sampai misalnya ketika misalnya proses pandemi itu masih ada beberapa pengawas yang tidak melakukan misalnya tugasnya sebagai pengawas, karena mungkin kebiasaannya itu misalnya mengawasi datang ke sekolah, tetapi ketika masa pandemi tidak respon terhadap teknologi, tidak menguasai teknologi, tidak dilakukan pekerjaan. Yang kedua tentu di samping juga kompetensi misalnya digital atau misalnya kompetensi teknologi, tentu juga kita harus selalu mengupdate kemampuan yang lain. Kemampuan yang lain itu tentu saja ada kemampuan yang dilakukan oleh diri sendiri, misalnya dengan cara kita meningkatkan kualifikasi kita. Jika misalnya kualifikasi kita masih standar atau misalnya masih sama dengan GPAI, dengan guru yang akan kita awasi, maka nanti mungkin juga akan berpengaruh di dalam proses pengawasan ini. Karena bisa jadi pengetahuan misalnya guru PAI lebih tinggi daripada pengawas. Nah, makanya perlu pengawas itu untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Jadi kalau gurunya itu misalnya S1, minimal pengawasannya S2. Kalau gurunya itu S2, pengawasannya S3. Kalau misalnya gurunya S3, bisa jadi lebih apa S3 Pak? Nah, itu penting artinya gimana upaya kita untuk mendudukkan kita itu supaya ya lebih tinggi dibandingkan dengan guru itu, agar nilai juangnya, nilai posisinya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan guru PNI. Minimal tahap kita harus lebih oke dengan guru. Jadi betul-betul mereka membutuhkan kita, membutuhkan pengawas. Jangan sampai misalnya beberapa informasi pengawas tahunya belakangan dibandingkan dengan gurunya. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Ya, tapi pengawas itu harus mengupdate dirinya, karena nanti juga kita akan mengupdate orang lain, akan mengupdate guru. Nah, kalau oleh guru kita sendiri tidak mengupdate diri sendiri, maka bagaimana bisa kita mengupdate pengawas?
Nah kemudian juga di samping update diri sendiri, artinya update kualifikasi, nah, tentu juga masih harus banyak mengupdate hal-hal yang lain, misalnya kurikulum. Nah, tentu kita juga harus mengikuti perkembangan saat ini. Atau misalnya regulasi sekarang yang sedang berkembang, RUU undang-undang. Nah, tentu mungkin kita akan melihat posisi pengawas kira-kira bagaimana di sana. Nanti malam juga ini kami akan diskusi dengan para pimpinan terkait isu-isu aktual yang ada di dalam RUU sistem pendidikan nasional. Kemudian juga di samping beberapa regulasi, tentu juga beberapa program-program yang ada, baik itu yang ada di Kementerian Agama ataupun juga yang ada di Kemendikbudristek. Karena kita tidak mungkin jauh dari itu, karena kita hadir di dua ruang. Yang pertama kita hadir di ruang Kementerian Agama karena memang banyak guru-guru PAI dari yang keluar atau dilahirkan dari rahim Kementerian Agama. Tapi ada juga guru-guru yang dilahirkan dari rahim Kemendikbudristek, atau juga ada guru-guru yang dilahirkan dari rahim yang lain, bukan dari, misalnya dari, ya bukan dari Kemendikbud, bukan dinas atau dari Kemenang, tapi juga dari kementerian yang lain. Misalnya ya proses mutasi, misalnya ada dulunya misalnya dari kementerian, misalnya Kemendagri, kemudian yang kuliah fakultas pendidikan, kemudian dia menjadi guru, atau mungkin juga dari yayasan. Nah, ini semua penting, artinya supaya kita juga melihat seberapa besar atau seberapa kompeten para guru yang dilahirkan dari beberapa rahim tersebut. Selain guru juga mungkin juga sama. Awas juga kan ada kayak rumah tadi. Ada juga kan sama juga. Nah, ini juga tentu kita juga harus banyak kolaborasi antara dinas dan Kemenang. Nah, selain selain kaitannya dengan guru, tentu juga mungkin kaitan dengan dengan program yang lain. Kita punya program misalnya moderasi belajar, kemudian Diknas punya dengan profil Pancasila. Kita mungkin dengan kurikulum misalnya kurikulum Kemenang Pancasila. Kemudian di dinas ada misalnya kurikulum Merdeka. Kita mungkin dengan sekolah penggerak. Nah, tentu ini harus direspon oleh Bapak sekalian sebagai pengawas. Kira-kira arah kebijakannya kemana? Tanpa adanya responsif dari Bapak sekalian, itu nanti ya mengalami kendala. Saya tadi tertarik terhadap isi dari Mars itu banyak nilai-nilainya. Kalau kita lihat di sini luar biasa berat ini pengawas itu. Iya, di situ sudah ada semua itu ternyata. Nah, itu sebelum ada penguatan model seragam ini ada ini kan bisa pakai sikap gelis itu masih kalau begini itu tadi Mars itu. Iya, saya membaca di situ sudah ada perawat beragama, teman beragama, ikhlas beragama, nggak protes. Saking ikhlasnya Pak. Iya.
artinya bahwa pengawas PAI Pos kita itu sudah melaksanakan beberapa program yang menjadi prioritas kita. Hanya saja memang kita harus membuktikan kira-kira indikatornya apa ini bahwa ini sudah dilaksanakan. Sekarang sudah ada di Pergil kami ini. Di sana yang berkaitan dengan beragama itu ada Pergil apa tuh ini persentase pengawas yang mendapatkan pendidikan agama Islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama. Artinya bahwa Bapak Ibu sekalian itu sejauh mana sudah memberikan nilai-nilai moderasi beragama yang sudah ada dalam Mars ini sampai kepada guru-guru PAI dan juga bahkan sampai ke anak didik kita. Nah ini yang indikatornya belum kelihatan. Padahal sudah ada di dalam Mars PAI. Itu yang pertama. Yang kedua juga di sana sudah jelas bahwa memantapkan Islam rahmatan lil alamin. Artinya bahwa halo, kita bersama dengan bosnya Google Drive. Google Office banyak pekerjaan. Google Drive aja. Sukses. Bareng. Yo, satu. Assalamualaikum. Mari kita terbuka, mari kita lihat begitu banyak peluang, begitu banyak kemungkinan yang bisa kita kembangkan per masing-masing dari kita. Ya untuk kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Jadi sifat dari Google itu tidak mengkerucut Bapak, meluas dan bisa dikembangkan sendiri. Bayangkan pada saya melatih guru-guru itu sejak 2018 seluruh Indonesia keliling. Nah, banyak sekali dari hasil pelatihan itu menarik. Yaitu apa? Pada saat kita latih membuat website pribadi, itu walhasil setelah selesai pelatihan itu kemudian pada lapor ke saya tuh. Saya lihat tuh ada website apa aja gitu ya. Nanti bikin websitenya mengenai, jadi saya minta pokoknya bikinlah sebuah website yang menunjukkan passion. Kan tadi kan cara kita menunjukkan, cara kita publish gitu, sesuatu yang kita punya ide. Jadi apa yang menjadi passionnya? Silakan tunjukkan. Walhasil itu para guru Pak, yang tunjukkan saya mereka bikin website tentang motor klasik, ada yang bikin website tentang sanggul, ada yang bikin website tentang hijab, semua passionnya. Ada yang bikin website langsung di toko, ada yang bikin website langsung jadi hotel, jadi rumahnya dijadikan kayak red door seperti itu. Ada yang salon apa? Guru, tapi kemudian dibikin websitenya salon. Jadi artinya ilmu yang kita dapatkan ini ujung-ujungnya adalah dapat diterapkan dalam fungsi kita sebagai seseorang coach dalam bidang apa? Insya Allah. Apakah akan digunakan sebagai fungsinya manajerial nanti? Insya Allah itu bisa dilakukan dengan pendekatan yang kurang lebih sama. Jadi mari kita nikmati sajian kita berikut ini. Yang bentuknya sekarang kita akan aplikasi, akan aplikatif. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang singkat Bapak dan Ibu bisa mendapatkan beberapa penguasaan baru. Untuk yang sudah mendapatkan menu-menu yang sudah disajikan ini di Serpong Tempo Hari, silakan apabila ingin ada pendalaman, pertanyaan atau hal-hal yang sempat belum dikuasai pada saat itu, ini kesempatan yang baik untuk kita terus berkembang. Bapak Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua kita. Oke, kita mulai lagi. Bismillah. Nah, Bapak dan Ibu sekarang kita bicara mengenai kalau tadi adalah metodologi. Saya akan bawa sekarang Bapak dan Ibu untuk masuk ke dalam akunnya masing-masing, ya. Dan kita lihat. Ya, Kalau saya berdua di sini enggak, boleh? boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hidup di dunia ini itu laksana ayun-ayun. Kadang bermentut, kadang juga diam, kadang juga bergerak. Ketika kita hidup, perlu sekali mengembangkan kehidupan kita sehingga kita akan memantul yang lebih tinggi. Pantulan lebih tinggi ini menjadi loncatan capaian yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita memantul terus, dinikmati dengan sesuatu yang luar biasa dan dirasakan, itu akan menjadi refleksi kita ketika ayunan itu kita goyangkan bersama-sama.
Mari kita goyangkan kehidupan kita dengan tulang, dengan goyangan sehingga bermakna dalam kehidupan kita. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, kami ada di Pantai Kuta Bali. Ini Pantai Kuta Bali sudah aman, sehat, dan dari tanda mata Kementerian Agama Jawa Kementerian Agama memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia dari berbagai penjuru dari Sabang sampai Merauke bahwa Indonesia di kota-kota yang besarnya sudah aman dan dikunjungi oleh berbagai penjuru dari berbagai penduduk, warga, masyarakat dan lain sebagainya. Dan ini sudah dikunjungi juga di Bali oleh masyarakat dari mancanegara. Dan ini perlu kita tunjukkan bahwa Indonesia di Bali sudah sehat, dan juga pulau-pulau di Indonesia juga sudah sehat, dan juga kota-kota besar di Indonesia juga sudah sehat semuanya. Mari kita kunjungi Indonesia semuanya untuk bangsa yang kita cintai ini, untuk dunia yang sehat dan semuanya bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.